Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Masih semangat ya belajarnya? Ibu berharap anak-anak hebat dan pintar, semangat belajar, luar biasa. Allahu Akbar. Sebagai seorang pelajar, hendaknya kita selalu rajin belajar. Selain berusaha dengan belajar, tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sifat Al-Muqtadir yang artinya sifat Allah yang berarti Maha Kuasa. Nah, mengenai Al-Muqtadir ini ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Mohon disimak ya nak. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi kita hari ini tentang teladan mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik atau nama-nama mulia yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Asmaul Husna itu ternyata ada banyak sekali, nak. Nah, jumlahnya ada 99 nama baik atau nama mulia yang Allah miliki. Dalam materi ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang terakhir adalah Al-Baqi. As-Somad artinya yang menjadi tumpuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi segala kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu bergantung pada Allah. Allah selalu ada, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pula dilahirkan dan melahirkan. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di sini Allah itu tempat kita meminta, Nak. Tiada tempat selain Allah tempat kita meminta. Semua kebutuhan, permohonan, dan harapan adalah Allah lah tempat kita bergantung. Cara meneladani sifat Allah SWT As-Somad ini adalah dengan menguatkan niat, tujuan, dan maksud yang akan kita lakukan. Orang yang meyakini sifat Allah, maka dia tidak akan mengeluhkan kesulitan hidupnya selain kepada Allah SWT. Untuk lebih terperincinya, inilah cara kita meneladani sifat As-Somad. Yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Artinya, jangan mudah merasa puas, teruslah berkarya, bekerja, dan berkembang. Dan yang kedua, hidup sederhana dan tidak kikir. Artinya, kita tidak boleh pelit dan berfoya-foya dalam membelanjakan harta. Haruslah di jalan Allah agar mendapatkan keberkahan. Jadi, jangan berfoya-foya dan jangan pelit. Nah, supaya hidup kita penuh dengan keberkahan. Nah, yang ketiga, suka membantu orang lain. Suka membantu orang lain, apalagi orang tersebut membutuhkan. Yang keempat, selalu rendah diri dan tidak sombong. Jangan menjadi orang yang sombong, karena dunia ini bersifat sementara dan tidak kekal. Nah, hiduplah dengan selalu memiliki manfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, karena hidup kita yang kekal adalah akhirat. Bila hidup mendatangkan manfaat, maka akan menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak. Teruslah berbuat baik, insya Allah dunia kita raih, akhirat pun dapat kita genggam. Selanjutnya, B. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menjatuhkan sanksi dan berkuasa pula melimpahkan rahmat bagi yang dikehendakinya. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menentangnya sangatlah keras, tetapi cintanya kepada orang yang taat kepadanya sangatlah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan mereka yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang, memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia, menjadikan orang yang membenci untuk saling mencintai dan sebaliknya, serta melindungi siapapun yang meminta perlindungannya. Ingatlah bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqtadir adalah
dengan menguatkan keyakinan bahwa segala yang baik dan buruk pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang beriman kepadanya hanya diperintahkan taat dan beribadah sebaik mungkin kepada Allah yang Maha Kuasa. Manusia hidup di dunia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola alam semesta. Bagi orang yang beriman kepada Allah, hendaknya menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berbuat kebaikan dan kebenaran di dunia ini. Caranya yang satu, tidak malu untuk bertanya. Yang kedua, selalu semangat dan belajar. Yang ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Dan yang kelima, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Teruslah berkarya, berkembang, dan bekerja. Berusaha dengan semaksimal mungkin agar segala sesuatu yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi kita dan bagi orang banyak. C. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Al-Muqaddim selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, mendahulukan peringatan sebelum siksanya, mendahulukan hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kabar adanya kematian sebelum hamba-hambanya menghadapi kematian. Allah mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya atas amalan-amalan ibadah untuk hambanya. Allah mendahulukan taharah sebelum sholat, mendahulukan azan sebelum sholat fardu, mendahulukan khutbah Jumat sebelum sholatnya, mendahulukan sholat id sebelum khutbahnya, mendahulukan zakat daripada sholat Idul Fitri, mendahulukan sholat Idul Adha daripada pemotongan hewan kurbannya, dan seterusnya. Itulah ketentuan dari Allah yang maha mendahulukan sesuatu. Sebagai hamba yang beriman, kita harus mengikutinya. Jika melanggarnya, maka akan merusak nilai ibadah kita. Yang menjadi pokok terpenting, hendaklah mendahulukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan serta menghindari sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Cara meneladani sifat Al-Muqaddim yaitu lebih banyak berbuat daripada banyak berangan-angan, menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada berputus asa dan menyesali nasib, menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik, menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharapkan menjadi juara kelas, melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang terakhir, Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Al-Baqi adalah sifat yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil penyembah akan menyembah kalau suatu saat yang disembah tidak ada lagi. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal dan abadi. Seluruh makhluk akan berakhir masanya bersamaan waktu yang telah ditentukan untuknya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap kekal dan abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu akan memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
Seorang hamba yang meneladani sifat Allah ini atau sifat Al-Baqi hendaknya meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Kita yang meneladaninya juga dituntut sabar dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhi larangannya dan sabar dalam menerima berbagai macam ujian atau cobaannya. Cara meneladani sifat Al-Baqi yaitu 1. Cinta kepada Allah yang Maha Kekal lebih besar dari mencintai orang tua, teman, dan orang lain. Yang kedua, beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sebagai pahala yang akan menolong kita di akhirat kelak. Yang keempat, berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu, apalagi tindakan kita dapat menyakiti orang lain. Selalu berbuat baik dan jangan pernah menyakiti hati dan perasaan orang lain. Yang kelima, bersikap amanah dalam kedudukan yang diberikan kepada kita. Artinya, kita harus menjadi seseorang yang dapat dipercaya atas segala amanah yang Allah berikan kepada kita. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak Ibu yang soleh dan soleha. Dan anak-anak semua dapat menerapkan tauladan mulia yang Allah miliki dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabil haq, fastabakul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.